Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Wulandari. Saya Hayur Nisa. Saya Meza Setia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami yang berjudul cerpen. Pengertian cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen atau cerita pendek memiliki arti kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel ataupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Umumnya, sebuah cerpen terdiri atas kurang dari 10.000 kata di dalamnya. Karena keterbatasannya tersebut, cerpen akan lebih fokus pada satu alur atau plot, karakter utama, dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang ringkas dan efektif. Ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Panjang cerita kurang dari 10.000 kata. 2. Cerpen dibaca kurang dari 10 menit atau selesai dibaca dalam sekali duduk. 3. Berfokus hanya pada satu tokoh utama. 4. Menyajikan satu kejadian yang paling menarik. 5. Berakhir dengan penyelesaian. Menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. 1. Tema. 2. Alur. 3. Latar. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Sudut pandang atau point of view. 6. Amanat. 7. Gaya bahasa. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat dalam cerpen. Tema biasanya tidak diungkapkan langsung. Tema dapat ditemukan melalui pikiran-pikiran pokok dari cerita tersebut. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Alur cerita sering disebut dengan plot. Secara umum, alur dikelompokkan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika cerita atau peristiwa berlangsung. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau perilaku yang berperan dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Adapun tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam cerita, berdasarkan perannya dalam suatu cerita. Tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Penokohan atau perwatakan adalah pelukis tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batinnya, termasuk keyakinannya, pandangan hidupnya, dan adat istiadat. Dalam melukiskan tokoh cerita, pengarang menggunakan 2 macam teknik, yaitu teknik ekspositori dan teknik dramatik. Yang kelima ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya amanat disampaikan oleh pengarang secara tersirat. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan gagasan melalui bahasa yang digunakan. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang berasal dari luar cerpen, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan cerpen. Dalam unsur ekstrinsik cerpen, yang pertama ada latar belakang pengarang, seperti riwayat hidup, kondisi psikologis, aliran sastra, dan sebagainya. Yang kedua ada latar belakang masyarakat, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan ideologi negara. Dan yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, seperti nilai agama, budaya, moral, sosial, dan politik. Unsur ekstrinsik cerpen memiliki peran penting bagi pengarang dalam membuat cerita. Kondisi sosial budaya dalam cerpen dapat mempengaruhi karakter, nilai-nilai, dan konflik yang dihadapi tokoh. Pengarang dapat menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan tentang isu sosial yang relevan. Sekian penyampaian materi dari kami tentang cerpen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.